Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nam Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, hikmat, dan kesehatan yang telah diberikan olehnya. Baik, perkenalkan, nama saya Meliani dengan NIM S1A123047. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2023. Yang terhormat Ibu Pembimbing Mata Kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu Ibu Randana Eskom Mkom. Baik, saat ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer tentang 1. Jenis-jenis instruksi, 2. Karakteristik dan fungsi set instruksi, 3. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi, dan 4. Format instruksi. Tujuan saya memaparkan materi ini yaitu untuk memahami representasi set instruksi dan jenis-jenis set instruksi, serta memahami cara-cara mode pengalamatan dan memahami format instruksi. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction, dan instruksi komputer atau computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut dengan set instruksi atau instruction set. Selanjutnya materi kedua yaitu elemen-elemen dari instruksi mesin set atau set instruksi. Operation code atau opcode menentukan operasi yang dapat dilaksanakan seperti 1. Source operan reference merupakan input bagi operan yang akan dilaksanakan. Nah, 2. Result operan reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Ketiga yaitu next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya, source dan result operands dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut ini, yaitu 1. Main or virtual memory, 2. CPU register, dan 3. Input-output device. Materi kedua yaitu representasi instruksi. Instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi bit dibagi menjadi beberapa filet. Filet-filet ini diisi oleh elemen-elemen yang membawa informasi bagi CPU. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Nah, format instruksi yaitu opcode dan alamat. Kode operasi opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonik. Mnemonik mengidentifikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh mnemonik adalah 1. Add penambahan, 2. Subtract atau pengurangan, 3. Load atau muatan data ke memori. Materi selanjutnya yaitu contoh representasi operat secara simbol. Add X, Y artinya menambahkan nilai yang berada dalam add X. Ini contoh operan secara simbolik, bukan simbol. Contoh representasi operat secara simbolik. Add X, Y artinya tambahkan nilai yang berada pada lokasi Y ke isi register X dan simpan, dan akan menghasilkan di register X. Programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik memiliki representasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi-lokasi masing-masing operat. Selanjutnya, jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan yaitu X kurang X tambah V.
di mana X dan Y berkorespondasi dengan lokasi 200 dan 201. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 200. 2. Tambahkan isi lokasi memori 201 ke register. Dan 3. Simpan isi register ke lokasi memori 200. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis instruksi. Pengolahan data-data processing meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputal untuk pengolahan data numerik. Sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit word sebagai bit, bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. Perpindahan data atau data movement berisi instruksi perpindahan data antara register maupun modul input-output. Untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan instruksi-instruksi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Selanjutnya, penyimpanan data atau data store berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operan komputasi karena tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. Dan kontrol aliran atau program flow control berisi instruksi pengolahan operasi dan pencabangan. Instruksi ini berguna untuk pengolahan status dan pengoperasian pencabangan ke set instruksi lain. Selanjutnya, jumlah alamat instruksi atau alamat instruction set. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 3, 2, dan 1 register. Umumnya yang digunakan adalah 2 register dalam operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS atau Millions Instructions per Second. Untuk contohnya yaitu penggunaan set instruksi dengan alamat 1, 2, dan 3 menyelesaikan operasi hitungan Y sama dengan A kurang B dibagi dengan C ditambah dengan D dan dikali dengan E. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kesimpulan dari materi ini yaitu untuk instruksi dalam pemrograman komputer memiliki peran penting dalam mengeksekusi program dengan jenis-jenis instruksi, karakteristik, dan fungsi set instruksi yang beragam. Program dapat dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian paparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.